Hello everyone, nasib buruk memang bisa menimpa siapa saja, bahkan sampai mengancam nyawa dan keselamatan seseorang. Namun, beberapa orang ini mampu bertahan hidup saat mereka dihadapkan dalam kondisi terburuk yang pernah dialami, dan mungkin gak terbayangkan oleh sebagian besar orang. Berikut ini beberapa kisah ekstrim yang pernah terjadi dalam usaha manusia bertahan hidup. Seorang ayah di Afghanistan bernama Abdul terpaksa menjual putrinya yang masih berusia 9 tahun untuk dinikahi oleh pria berusia 55 tahun. Abdul terpaksa menikahkan putrinya yang bernama Parwana Malik di usia belia karena butuh uang untuk makan keluarganya. Alhasil, dia merelakan sang anak dipersunting oleh pria kaya bernama Kurban. Ketika prosesi pernikahan, sang ayah terus menangis dan memohon kepada Kurban agar tidak memukul putrinya kelak. Parwana pun juga mengaku sebenarnya dia berharap orang tuanya berubah pikiran dan tidak menjualnya, karena ia tidak ingin meninggalkan keluarganya dan ia masih ingin menempuh pendidikan menjadi seorang guru. Seperti yang diketahui, saat ini krisis masih melanda Afghanistan. Sudah 4 tahun keluarga Abdul tinggal di pengungsian. Keluarganya hanya mendapat penghasilan sekitar 36.000 dalam sehari, hasil dari bekerja serabutan. Parwana sendiri dijual kepada pria kaya seharga 200.000 Afghanistan atau sekitar 31 juta rupiah secara tunai, lalu ditambah dengan domba dan beberapa lahan. Sementara itu, Kurban mengatakan akan mempekerjakan Parwana di rumahnya, bukan sebagai istri. Namun, dia akan memperlakukannya dengan baik seperti keluarga. Seorang ayah di Cina bernama Xiong Kuo, 71 tahun, mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan putranya bernama Yong, 47 tahun, saat hampir dilindas truk di jalanan kota Guangzhou. Dia mendorong anaknya sehingga dirinya lah yang terlindas truk tersebut. Polisi mengatakan bapak anak itu sedang berjalan-jalan di tengah kota menaiki motor skuter ketika sebuah truk tiba-tiba melintas dan menabrak mereka berdua. Saat truk itu hampir melindas tubuh mereka setelah menghantam skuter, sang ayah dengan berani masih berusaha mendorong anaknya menjauh dari roda truk. Meski saat roda truk sudah menggilas kakinya, Xiong masih berupaya mendorong anaknya supaya tidak celaka. Beberapa detik kemudian, roda truk itu melindas tubuh Xiong hingga dia tewas seketika. Kisah bertahan hidup Aron Ralston mungkin menjadi salah satu yang paling dikenal karena kisahnya sampai diadaptasi dalam film berjudul 127 Hours. Pada tahun 2003, Ralston sedang menjelajahi Blue John Canyon seorang diri, dan ketika dia turun ke salah satu ngarai yang jauh dan sempit, sebongkah batu tiba-tiba jatuh dan menjepit lengan kanannya sehingga membuatnya terjebak selama berhari-hari. Selama 5 hari, Ralston mencoba bertahan hidup dengan air dan cemilan yang ia bawa sebelumnya. Ia hanya bisa berharap seseorang akan menemukannya. Yang jadi masalah adalah lokasi tempat ia terjebak sangat terpencil. Selain itu, ternyata Ralston tidak mengabari siapapun bahwa dia akan pergi ke Blue John Canyon. Sadar bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah ditemukan di tempat tersebut, Ralston terpaksa mengamputasi lengannya yang terjebak batu. Ia memotong tulangnya dengan pisau yang ia bawa. Setelah membebaskan diri, Ralston berjalan 7 mil untuk kembali ke truknya. Ralston beruntung karena dalam perjalanan ia bertemu dengan suatu keluarga yang akhirnya menyelamatkannya. Ralston kehilangan 18 kg selama terjebak. Sungguh keajaiban, ia tidak kehabisan darah dan meninggal. Saat ini, Ralston tetap melanjutkan hobinya mendaki gunung. Dan berkat kisah hidupnya, ia kini juga menjadi seorang motivator. Mauro Prosperi merupakan petugas kepolisian Italia yang menarik perhatian dunia setelah menghilang di Gurun Sahara pada 1994. Saat itu, ia ambil bagian dalam Marathon on the Sands di Maroko. Para peserta diwajibkan bertahan selama 6 hari di lingkungan paling kering dan tandus di bumi. Selama perlombaan berlangsung, badai pasir menyebabkan Prosperi mengalami disorientasi dan kehilangan arah.
Sehari setelah keluar dari jalur, ia menemukan dirinya di sebuah kuil muslim yang terbengkalai di Aljazair. Agar bisa bertahan hidup, Prosperi membunuh dan memakan kelelawar mentah. Untuk memenuhi asupan cairan, ia terpaksa meminum urinnya sendiri, menjilat embun, dan mengisap kelembapan dari tisu basah. Frustasi karena merasa tidak akan pernah ditemukan, Prosperi sampai memotong pergelangan tangannya dengan pisau. Namun, karena cuaca sangat panas, lukanya malah kering dengan cepat. Prosperi pun terpaksa kembali ke padang pasir dan berusaha mencari bantuan. 9 hari berjalan, akhirnya Prosperi menemukan sebuah desa kecil. Dari sana, ia dilarikan ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa fungsi hatinya hampir rusak. Berjalan selama 180 mil membuat Prosperi kehilangan berat badan sebanyak 15 kg. Perlu waktu beberapa bulan sebelum ia bisa mengkonsumsi makanan padat. Terlepas dari apa yang dialaminya, Prosperi tak mengalami trauma. Ia bahkan tetap menjadi pelari dan mengikuti perlombaan pada tahun 2012. Jose Salvador Alvarenga adalah seorang nelayan yang terapung di lautan selama 13 bulan. Ia merupakan orang pertama yang berhasil bertahan hidup di kapal kecil yang mengambang di laut selama lebih dari setahun. Pada 17 November 2012, Alvarenga berlayar bersama dengan nelayan muda bernama Ezequiel Cordoba. Berangkat dari desa nelayan di Meksiko, mereka berencana menghabiskan waktu 30 jam untuk memburu hiu, tuna, dan ikan mahi-mahi. Beberapa jam setelah berlayar, sebuah badai menyerang mereka selama 5 hari. Alvarenga menghubungi bosnya melalui panggilan radio untuk meminta bantuan, namun sayangnya radio tersebut rusak akibat badai. Mesin kapal pun juga mengalami kerusakan. Dua nelayan ini hidup dengan mengkonsumsi ikan mentah, penyu, dan ubur-ubur. Mereka meminum air hujan dan darah penyu. Saat minggu berganti bulan, Cordoba sakit parah karena terlalu sering makan daging mentah. Ia pun meninggal tak lama kemudian. Alvarenga kemudian menghabiskan waktu selama 9 bulan sendirian di laut sampai ia terdampar di Marshall Island. Perjuangannya ini berlangsung selama 438 hari dan perjalanannya mencapai hingga 6.700 mil. Pada 23 Januari 2006, Ricky Mage sedang menyetir di wilayah Australian Old Bay ketika ia dicegat oleh sekelompok orang. Keesokan harinya, ia sudah terbangun dalam sebuah liang kubur dan tubuh terbungkus plastik. Tak mampu menemukan mobilnya dan tak tahu di mana lokasi ia berada saat itu, Maggie harus bertahan hidup selama 71 hari di medan yang berat dan berbahaya. Dia membangun tempat berlindung menggunakan ranting dan daun. Maggie hidup dari makan katak, lintah, ular, dan meminum air urinnya sendiri. Sampai suatu hari, seorang pekerja dari peternakan sapi tanpa sengaja menemukan Maggie yang sudah sangat kurus karena kehilangan berat badan sebanyak 45 kg. Ia pun dibawa ke rumah sakit setempat dan dirawat selama beberapa waktu karena kekurangan gizi dan dehidrasi parah. Wah, gimana nih teman-teman? Kalau kalian jadi salah satu dari mereka, kira-kira kalian akan ngelakuin apa untuk bertahan hidup? Komen di kolom komentar ya. Oke everyone, semoga informasi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi bersama aku Nathan di video Kios Fakta selanjutnya. Bye-bye everyone!